Gracia Billy Mambrasar, umur 31. Ini putra tanah Papua. Lulusan NU Australia, S2, dan juga sekarang masih menempuh sebentar lagi juga selesai di Oxford University. Oktober juga akan masuk ke Harvard University untuk S3. Untuk kondisi keluarga saya memang dari latar belakang sangat miskin ya. Jadi ibu saya adalah penjual kue, ya penjajah kue, pedagang pasar. Bapak saya adalah guru honor, sampai sekarang masih mengajar dan masih honorer. Guru honor itu kan kadang-kadang digaji, kadang-kadang tidak digaji. Jadi anggaran yang dimiliki oleh sekolah swasta, yayasan tempat beliau mengajar itu sangat kecil ya. Jadi terkadang beliau tidak ada penghasilannya sama sekali. Nah, jadi untuk mendukung ekonomi bapak, maka kami adik-beradik, kakak beradik ikut bekerja membantu ibu untuk berjualan di pasar ya, membuat dagangan. Jadi saya tuh bersekolah sambil berjualan untuk mencari makan, mencari uang tambahan. Value dari orang tua itu lebih kepada pelayanan ya. Jadi definisi pelayanan itu adalah semuanya. Jadi termasuk bekerja itu adalah pelayanan, belajar itu adalah pelayanan, itu selalu ditekankan. Karena kalau kemudian kita kan banyak yang salah kaprah kalau pelayanan itu seolah-olah gereja beribadah, worship leader, jadi MC itulah pelayanan. Padahal Sunday to Sunday, minggu ke minggu, satu minggu full itu adalah pelayanan dari bangun pagi, itu pelayanan. Kita melakukan segala sesuatu itu lakukan yang terbaik seperti kita melakukan untuk Tuhan, itu adalah menurut saya value yang ditekankan. Pendidikan di mata orang tua itu prioritas, jadi tidak boleh bolos sekolah, tidak boleh harus mengerjakan PR, itu diawasi. Tapi pada saat SMA saya diterima di SMA unggulan di Papua. Di SMA unggulan di Papua itu saya bisa keluar dari kampung, sekolah di ibu kota, tinggal di sekolah berasrama dengan fasilitas yang sudah jauh lebih baik yang dibayarkan oleh pemerintah daerah. Tentunya kebahagiaan terbesar saya itu memang lulus dari Harvard ya. Yang paling membuat saya bahagia adalah orang tua saya bisa keluar negeri. Jadi apalagi bapak saya kan usianya sudah cukup tua ya, 70 lebih tahun. Dia ikut ke Amerika Serikat dan dia bisa terbang dengan penerbangan hampir 20 jam sampai di Amerika, dan kita ya, saya menghabiskan waktu bersama, the quality time yang saya habiskan bersama dengan orang tua dan membuat mereka berada di kampus Harvard menghadiri wisuda. Itu menurut saya momen yang luar biasa gitu, momen yang sampai sekarang saya masih nggak percaya. Bahkan ada cerita lucu, mama saya setelah saya wisuda, kan musim panas itu, makan es krim, dia di pinggir jalan ada ibu-ibu dari Indonesia yang lagi shopping. Sebagai informasi, di Harvard Square itu turis banyak banget, itu bisa ratusan ribu turis yang berkunjung. Jadi ada turis dari Indonesia lah visits, belanja di Harvard, ketemu mama saya duduk di pinggir jalan, mereka nanya, "Ibu, ngapain?" Ibu dari Indonesia juga, "Iya, ngapain?" Mama saya jawab, "Oh, anak saya kuliah di sini." Mereka memandang ibu saya tuh dengan kayak nggak percaya, kayak masa sih? Kayak karena bajunya sederhana, terus cara dia ini sederhana. Tapi kan itu mengangkat harga diri orang tua ya, istilahnya, bahwa walaupun dari kampung, dari penjual kue, tapi bisa menginjakan kaki menghadiri wisuda di kampus terbaik, salah satu kampus terbaik dunia ini, bersanding dengan Perdana Menteri, raja-raja, pengusaha kaya yang anak-anaknya juga kuliah di kampus tersebut. Kenapa harus sekolah setinggi-tingginya? Karena memang pesan untuk menjadi garam dan terang dunia. Karena kalau kita tidak extraordinary, kita nggak akan bisa bercerita tentang Tuhan kepada banyak orang. Jadi Bapak selalu mengatakan be excellent in whatever you do, supaya kita nggak menjadi batu sandungan, tapi kita bisa menjadi contoh yang baik buat orang lain gitu. Being excellent first gitu. Kalau sebagai seorang Christian, Christianity without excellence menurut saya itu tidak tepat. Karena excellency itu, it's not about glorifying ourselves, tapi it's about glorifying the one who created and make everything for us gitu. So without being excellent in doing whatever we do, kita nggak bisa menjadi alat untuk mengglorify atau menjelaskan bahwa this is all because of God gitu. Jadi saya selalu meredefinisikan kata menjadi terang dan garam dunia itu melakukan yang terbaik, tidak selalu harus menjadi yang terbaik, atau tidak selalu harus menjadi orang nomor satu. Goalnya adalah melakukan yang terbaik untuk memuliakan Tuhan gitu. Kayak saya kemarin selalu ditanya orang, "Oh, lu udah jubir Prabowo, udah sering ketemu Prabowo, udah dipanggil juga sama Pak Prabowo one on one. Ini apa nih berikutnya, menteri atau apa?" Nggak pernah saya bilang saya harus memperoleh menteri, saya harus memperoleh jabatan. Nggak ada kepikiran sama sekali. Yang saya lakukan saat ditunjuk menjadi juru bicara Pak Prabowo adalah lagi-lagi value, do the best. I did the best. I did the best untuk mendeliver yang terbaik, untuk menservis orang yang harus saya serve. Hasilnya adalah kemenangan. Selebihnya, saya nggak mikirin untuk menjadi yang terbaik, memperoleh apa dari situ. Karena
saya cukup berbicara kepada Tuhan kehendaknya di mana nih Tuhan, dalam pemerintah atau di luar. Kalau di luar di mana ya silakan nanti Tuhan yang arahin saya, dan itu terset sedemikian baik, sedemikian rapi. Jadi saya cukup selalu kayak sekarang saya cukup selalu terganggu kayak ketika ditanyakan gimana sih cara menjadi staf khusus gitu kan. Kan tidak ada caranya kan menjadi staf khusus itu kan presiden yang memanggil, presiden yang menelepon. Dari 270 juta jiwa orang yang ada di Indonesia, 62 jutanya pemuda. Kenapa dari 62 juta pemuda itu presiden menelpon saya? Itu kan semuanya sudah kehendak Tuhan. Nah, saya pun tidak mendesain untuk memperoleh posisi menjadi staf khusus, karena yang saya lakukan mengerjakan Yayasan Kitong Bisa adalah I did it for God. I did the best. I delivered the best tanpa memikirkan nanti akan dapat apa dari sini.